Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proses flow diagram dari beberapa pengolahan mineral yang ada di industri saat ini. Ya. Dan bagaimana cara kita menginterpretasi proses flow diagram tersebut sehingga kita bisa mendapatkan logam murni dari uh, biji atau ore yang kita olah. Oke, baik. Yang pertama ada aluminium. Bagaimana cara kita mendapatkan aluminium? Jadi aluminium itu diproduksi dari beberapa biji hidroksida. Salah satunya adalah diaspor di sini ya. Diaspor, kemudian yang paling banyak diolah itu biasanya ada gipsit ya, AlOH3, dan bohmit ya, AlOH. Jadi semua biji aluminium itu diperoleh dari biji hidroksida. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Jadi ore ini setelah ditambang, kemudian tentu saja dia akan dikominusi menggunakan ball mill ya, di grinding. Kemudian ore tersebut akan dilarutkan atau di-leaching menggunakan larutan basa kaustik, biasanya digunakan NaOH atau KOH ya. Kemudian pada suhu tinggi, ya, pada 150 hingga 220 derajat Celcius. Ya. Karena dia menggunakan suhu tinggi, otomatis kita harus menggunakan autoclave ya untuk menjaga tekanan dan suhu yang tinggi. Kemudian setelah terlarut, ya, geng mineral itu akan tetap di dalam solid ya, tidak akan larut di dalam basa, walaupun mungkin ada sedikit yang larut di dalam NaOH atau KOH. Kemudian yang kita lakukan adalah pemisahan dengan filtrasi. Ya, jadi geng atau mineral pengotornya itu dia akan tetap pada residu ya, tetap pada keadaan solid, sedangkan Al-nya atau aluminiumnya itu akan berada pada pregnant leach solution atau extract leaching atau filtratnya. Kemudian filtrat ini, aluminium yang sudah berada dalam keadaan filtrat ya, yang berikatan dengan OH, kemudian akan dipresipitasikan atau diendapkan menggunakan oksalat. Ya. Jadi yang akan kita dapatkan adalah endapan alumina oksalat. Ya. Kemudian alumina oksalat ini belum selesai. Jadi alumina oksalat ini akan kita kalsinasi lagi, ya, dipanaskan untuk menghilangkan karbon ya, untuk mendapatkan Al2O3. Ya. Yang kemudian dimurnikan menjadi aluminium, logam aluminium murni menggunakan elektrowinning, ya, menggunakan elektrolisis pada temperatur tinggi. Kalau kita lihat flow diagramnya, jadi seperti ini ya. Setelah di ball mill ya, bauksit tersebut setelah di ball mill ya, kemudian dia akan uh, dimasukkan ke dalam high pressure leaching atau leaching dengan tekanan tinggi menggunakan hydroxide atau larutan basa. Kemudian dipisahkan menggunakan solid liquid separation ya. Yang solidnya itu biasanya masih tersisa besi oksida, kemudian silika, ya, titanium oksida yang tidak larut di dalam basa. Jadi yang larut di dalam basa itu biasanya mineral-mineral apa seperti hidroksida ya. Nah, mineral-mineral yang berikatan dengan oksida biasanya tidak larut di dalam basa, tapi dia larut dalam asap. Kemudian PLS-nya atau liquidnya di sini akan terpresipitasi atau diendapkan menggunakan oksalat ya. Setelah diendapkan, maka akan dipisahkan lagi endapannya atau solidnya ini akan dikalsinasi dan kemudian di electrowinning untuk mendapatkan aluminium metal. Liquidnya ini akan dipurifikasi lagi ya. Kemudian akan dipisahkan menggunakan separasi padat cair.
solid yang akan didapatkan itu akan masuk ke dalam tiling, sedangkan liquidnya ini akan diumpankan kembali ke proses ball milling. Ya, jadi di situ pada proses millingnya atau proses kombinasinya ini menggunakan proses kombinasi basah, ya, menggunakan tambahan liquid. Biasanya sisa-sisa larutan NaOH, KOH itu akan langsung dimasukkan ke ball mill. Jadi sudah ada uh, treatment leaching pada saat ball mill. Kemudian ya ini hampir sama ya prosesnya. Jadi bauxit ini langsung ditambahkan dengan NaOH, kemudian baru di grinding ya, grinding basah. Kemudian setelah di grinding mendapatkan ukuran yang kecil, kemudian akan di leaching menggunakan tekanan tinggi dan akan dibiarkan sehingga dia membentuk AlO2Na. Kemudian AlO2Na ini kemudian eh, yang tidak mengendap, ya, itu filtratnya setelah leaching itu akan dipresipitasikan menggunakan basah ya untuk mendapatkan AlOH3. AlOH3 yang terendapkan itu kemudian akan difiltrasi ya, dipisahkan solid dan liquidnya ya. Liquidnya ini akan dimasukkan ke dalam proses ekstraksi pelarut ya. Kemudian ada yang sebagian yang diumpankan untuk elektrolisis ya, untuk pemurnian gallium, dan sebagian lagi diumpankan untuk umpan presipitasi. Kemudian setelah AlOH3 solid didapatkan, maka akan dikalsinasi untuk dehidroksilasi OH-nya. Jadi untuk mengubah OH ini menjadi oksida. Ya, setelah oksida, maka setelah kita dapatkan oksida itu biasanya kita akan melakukan elektrolisis ya, menggunakan aluminium liquid ya, dan kita akan dapatkan ujungnya itu adalah ingot. Ya. Ingot itu adalah eh, terdiri dari Al dengan kemurnian di atas 98%. Itu tadi untuk aluminium, bagaimana untuk tembaga? Jadi tembaga ini dia sumber utamanya atau biji utamanya itu adalah biji sulfida. Jadi dia berikatan dengan sulfid. Ya. Ada juga yang berikatan dengan oksida, namun eh, hanya pada porsi yang kecil saja, ya, yang ekonomis untuk ditambang. Biji eh, sulfida yang seperti apa, ya, yang merupakan sumber tembaga, ya, biasanya itu yang biasa kita kenal dengan kalkopirit, ya, kalkopirit, ya, kalkosit, kopelit, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber dari tembaga. Ya. Proses pengolahannya tentu saja dia akan dilalui proses kombinasi sehingga halus, kemudian fine ore atau biji yang halus tadi dimasukkan ke tangki flotasi. Nah, ini salah satu ciri bahwa mineral yang diolah itu adalah mineral yang berikatan dengan sulfida. Jadi mineral-mineral sulfida ini biasanya akan diolah terlebih dahulu menggunakan flotasi. Nah, kenapa flotasi? Karena biji-biji sulfida itu memiliki sifat yang hidrofobik, sehingga akan mudah untuk terplot menggunakan gelembung-gelembung udara yang dihembuskan dari bagian bawah tangki. Ya. Jadi sudah secara alami memiliki sifat hidrofobik. Kemudian setelah didapatkan konsentrat, ya, konsentrat ini maksudnya kalkopiritnya sudah ditingkatkan kadarnya ya hingga 30%. Kemudian kalkopirit tersebut dimasukkan ke dalam proses smelting ya, dan converting. Ya. Smelting dan converting ini tentu saja menggunakan proses
pirometalurgi ya pada suhu tinggi ya, biasanya pakai tanur. Kemudian kalau dia eh, memerlukan proses reduksi, berarti kita harus menambahkan reduktan, batu bara, dan lain sebagainya untuk mendapatkan tembaga dengan kadar yang lebih tinggi. Ya. Biasanya tembaga atau Cu yang didapatkan setelah proses smelting dan converting ini adalah Cu yang berikatan dengan oksigen. Ya, jadi CuO. Setelah didapatkan CuO, barulah kita electrorefining. Ya, jadi eh, apa ya, jalurnya, ya, kalau dia bukan merupakan biji oksida, itu biasanya akan dirubah dulu menjadi biji oksida. Seperti ini ya. Kalkopirit itu kan biji sulfida. Dia akan dikonvert dulu atau dirubah dulu menjadi biji oksida. Kemudian baru dilakukan proses pemurnian menggunakan electrorefining, electrowinning, ya, elektrolisis dan lain sebagainya. Ya, untuk mendapatkan logam yang murni. Kalau kita lihat flow diagramnya, ya, dari ore yang ada di tambang, kemudian di crushing, di grinding, ya, kemudian dipisahkan lagi menggunakan hydrocyclone hingga mendapatkan eh, biji kalkopirit yang betul-betul halus. Karena untuk kebutuhan flotasi itu biasanya kita harus mendapatkan material atau partikel yang benar-benar halus supaya dia mudah terangkat oleh gelembung-gelembung udara pada flotasi. Ya. Kemudian dilakukan flotasi, ya, pemisahan secara psychochemical, ya, dengan perbedaan sifat permukaannya, ya, ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik, ya. Tentu saja yang hidrofobik tadi yang mineral-mineral sulfida. Mineral sulfida yang telah terangkat kemudian masuk ke konsentrat itu kemudian akan diflotasi lagi menggunakan cleaner flotation. Jadi dua kali flotasi, ya. Atau biasanya kita sebut dengan sirkuit flotasi, ya. Jadi di dalam sirkuit flotasi, di dalam sirkuit itu lintasan itu ada beberapa tahapan flotasi, ya. Kemudian setelah diflotasi didapatkan konsentrat, maka akan dilakukan proses smelting. Ya. Smelting yang akan kita dapatkan tentu saja ada dua, ya. Slag atau terak, ya. Terak ini akan langsung dimasukkan ke tiling, ya. Kemudian logam cair yang berupa mate di situ itu akan dikonvert lagi, ya, dihembuskan biasanya menggunakan BOF, ya, blast oxygen furnace, ya. Jadi dihembuskan oksigen pada tekanan tinggi maka dia akan berubah menjadi CuO. Kemudian barulah di refining menggunakan electrorefining. Bedanya kalau kita menggunakan oxide ore atau biji oksida, ya, ini setelah di crushing itu hanya perlu diaglomerasi. Setelah dia diaglomerasi, kemudian di leaching menggunakan leaching tumpukan atau heap leaching, ya. Filtratnya yang kita dapatkan dari hasil leaching ini kemudian dilakukan ekstraksi pelarut, ya. Nah, ekstraksi pelarut biasanya ada dua tahap, ya, tahap ekstraksi dan juga tahap stripping. Setelah kita dapatkan eh, CuO, ya, Cu pada fase organik pada proses stripping ini, maka kita akan lakukan electrowinning, ya, untuk mendapatkan 99% Cu murni. Ya, ini juga sama, ya. Ini kalau kita menggunakan biji sulfida, maka kita harus memflotasi, biasanya kita dapatkan konsentrat 30%. Kemudian di smelting, ya. Mate hasil smelting ini biasanya berkisar 50 sampai 70%. Kemudian di blow dengan oksigen pada furnace. Jadi di furnace itu dihembuskan lagi oksigen untuk mengkonvert Cu yang masih berikatan dengan sulfit menjadi kita convert atau kita ubah menjadi
Cu yang berikatan dengan oksigen. Ya. Begitu seterusnya sampai refining. Kemudian yang terakhir adalah nikel dan kobalt. Nah, nikel dan kobalt ini kan sekarang lagi happening ya, lagi trending. Nikel dan kobalt itu digunakan untuk prekursor katoda untuk baterai lithium ya, baterai kendaraan listrik ya, baterai dengan densitas energi yang tinggi ya, dan lain sebagainya. Jadi nikel ini biasanya ditemukan bersamaan pasti dengan kobalt, NiCO. Ya. Jadi kita akan olah nikel dan kobalt itu dengan metode yang sama. Jadi biji nikel utama itu biasanya terdapat atau berikatan dengan sulfida. Tetapi pada saat ini biji sulfida itu semakin menipis ya. Jadi kalau kita bandingkan di dunia ini hanya sekitar 30% nikel yang berikatan dengan sulfida. Jadi biji ore tipe sulfida itu hanya 30%. Sisanya 70%-nya nikel itu berikatan dengan oksida. Nah, kenapa orang mengolah nikel dari biji nikel sulfida? Karena nikel di sulfida itu memiliki kadar nikel yang tinggi. Ya, sedangkan di biji oksida ya, seperti yang berikatan dengan geotit ya, NiO yang berikatan dengan geotit ya, itu memiliki kadar paling tinggi yang 4%. Biasanya ada yang 0,9 sampai 1,7% ya pada tipe limonit. Nah, pada tipe saprolit mungkin nikelnya lebih tinggi ya. Tapi eh, utamanya nikel diolah dari biji nikel sulfida. Nah, sekarang sudah mulai bergeser karena biji sulfida nikel itu sudah semakin menipis, ya, sudah semakin habis. Jadi nikel sekarang orang mengolah nikel sekarang itu menggunakan proses dari biji oksida. Ya. Kemudian kalau kita mengolah nikel menggunakan nikel sulfida dari nikel sulfida, ya, NiS, itu pengolahan nikelnya pasti dengan flotasi. Karena semua biji sulfida ya, itu memiliki sifat hidrofobik. Jadi kita bisa bisa pisahkan material yang hidrofobik dan hidrofilik. Ya, hidrofobik akan naik ke atas melalui flotasi ya, akan mengikuti gelembung udara. Kemudian yang hidrofilik tetap dalam larutan. Ya. Sehingga kita dapatkan nikel sulfida yang telah ditingkatkan menjadi tingkat konsentrat. Ya. Kemudian setelah konsentrat, tentu saja pengolahan biji sulfida, ya, supaya kita dapatkan biji yang murni, kita harus merubah sulfida menjadi oksida. Jadi ikatan S itu akan kita ubah menjadi ikatan O. Ya. Melalui apa ya? Melalui sama dengan proses sebelumnya ya. Pada proses pengolahan koper atau tembaga, yaitu dengan smelting. Ya. Didapatkan apa mate atau logam cair ya yang kemudian bisa kita leaching ya atau lindi atau diikuti dengan presipitasi dan electro-refining. Jadi rute pengolahan mineral itu ya seperti itu. Opsinya tidak banyak. Jadi kalau kita mempunyai biji sulfida, ya berarti kita harus convert dia atau rubah biji sulfida tersebut menjadi biji oksida. Kemudian baru di leaching atau di refining ya untuk mendapatkan logam murni. Kalau kita lihat di sini tipe-tipe eh, biji sulfida ya, itu ada beberapa mineral ya yang mengandung nikel ya. Kalau kita lihat di sini pentlandit ya, NiFe9S8 itu kira-kira nikelnya sekitar 34% di dalam mineral tersebut.
Kemudian Millerite di sini, NIS. Itu nikelnya berkisar sampai 65%. Yang paling tinggi kita lihat di sini nikelnya, kadar nikelnya 73%, itu adalah Hazelwoodite ya, Ni3S2 ya. Jadi orang-orang eh, dahulu ya, mereka mengekstrak nikel itu dari biji-biji sulfida ya, biji-biji sulfida. Ada juga nikel yang berikatan dengan arsenit ya. Arsenit ya, berarti dia berikatan dengan AS ya. Nah, eh, orang jarang mengolah nikel dari biji arsenit ya, karena kita tahu bahwa arsen ya, AS itu dia senyawa toksik ya, yang akan membahayakan apabila kita proses. Nah, bedanya sekarang orang-orang telah beralih dari mengolah nikel dari biji sulfida menjadi biji oksida ya. Yang sebagaimana kita tahu di Morowali, Halmahera, kemudian di Konawe itu kaya akan biji limonit ya. Limonit ini biasanya di dalam limonit itu sendiri masih terdapat mineral seperti geotit ya yang berikatan dengan hidroksida ya, mengandung Fe, Ni, OOH ya, dan lain sebagainya. Tapi kadar nikelnya itu sangat kecil, 0,3 sampai 1,17% saja. Ya. Kemudian kondisi saat ini ya, nikel itu eh, pada beberapa aplikasi nikel itu banyak digunakan ya. Salah satu contohnya untuk membuat baja atau stainless steel. Jadi nikel itu digunakan sebagai tambahan ya, alloy untuk membuat baja, yaitu karena heat resistance-nya, kemudian tahan korosinya juga. Jadi dia tahan panas, tidak mudah terkorosi ya. Kira-kira di baja itu sekitar 65% nikel pada baja atau stainless. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat kegunaan nikel saat ini ya. Itu banyak dipakai untuk katoda ya, katoda baterai ya. Nikel di dalam katoda baterai itu berkisar antara 30 ya sampai 35% di dalam baterai. Oleh karena itu ya sekarang orang berlomba-lomba untuk memproses atau mengolah nikel ya, baik itu dari biji sulfida maupun juga biji oksida. Keadaan kalau kita em, lihat sekarang ya, Indonesia masuk ke dalam eh, berapa ya? Urutan ke-6 ya, dari negara-negara yang memiliki cadangan nikel yang tertinggi. Ya. Bahkan data 2022, 2023 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki cadangan paling banyak melebihi Australia. Ya, jadi oleh karena itu, karena kita sudah memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, nah, saya mengajak adik-adik Anda semua untuk eh, menguasai teknologinya. Ya. Setidaknya dengan melakukan pembelajaran pengolahan mineral, kita tahu harus eh, memilih rute apa untuk pengolahan biji-biji nikel ya, tidak hanya biji nikel, sebenarnya biji-biji yang lain yang berada di Indonesia. Nah, ini pilihan rutenya ya. Jadi kalau dia biji sulfida ya, biasanya diambil dari pentlandite ya. Ini akan masuk ke flotasi, kemudian di smelting dan refining, kemudian mendapatkan nikel. Kalau dia dari biji oksida, terutama dari laterite, ya, biasanya di laterite itu terbagi menjadi dua tipe, ya, saprolite dan kemudian limonite. Saprolite ini yang keberadaannya hingga 8 meter di bawah tanah, limonite di atasnya. Itu biasanya dilakukan high pressure leaching, ya, atau leaching dengan pressure tinggi ya, untuk mendapatkan nikelnya.
Kalau saprolit sekarang lebih banyak digunakan proses smelting atau reduksi untuk mendapatkan ferronikel. Ya. Kemudian untuk mengolah biji sulfida seperti tadi yang dijelaskan bahwa kita harus melakukan flotasi terlebih dahulu. Flotasi kita dapatkan konsentrat Ni ya yang berada sekitar 15% Ni, bisa langsung di roasting ya menggunakan electric furnace, bisa juga di drying ya untuk menembakkan atau memasukkan oksigen ya ke dalam biji yang dipanaskan. Ya, kemudian mate atau logam cair yang kita dapatkan itu berupa 40% nikel, 0,5% CO, dan masih ada Fe-nya. Kemudian akan di blasting lagi menggunakan oksigen atau udara di sini untuk mengoksidasi Fe dan S. Jadi Fe dan S-nya itu akan berubah menjadi Fe oksida, S-nya juga ya. Kemudian yang akan kita dapatkan adalah molten uh, sulfida mate ya yang terdiri dari 50 hingga 60% Ni. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan Ni pada kadar sekian, kita tinggal melakukan proses refining ya. Bisa kita lakukan leaching dulu, baru presipitasi, baru refining ya. Bisa dengan cara yang lain. Ini juga pilihan ya cara mengolah biji nikel oksida ya bisa menggunakan pirometalurgi ya. Biasanya pirometalurgi itu cocok untuk mengolah biji dengan tipe saprolit yang memiliki kadar nikel yang lebih tinggi ya. Kemudian hidrometalurgi biasanya digunakan HPAL ya, high pressure acid leaching ya, atau leaching dengan tekanan tinggi ya untuk mendapatkan katoda baterai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya harapkan bisa dipahami dengan mudah. Ya, kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.